Hello geng, why? Mini season merupakan suatu rangkaian tahapan masa anggota muda angkatan Angin Kabut dan Windu Purnama. Untuk melaksanakan mini season ini harus mengikuti beberapa latihan yang sebelumnya dilaksanakan. Tujuan dilaksanakannya mini season ini sendiri adalah untuk meningkatkan daya jelajah anggota muda itu, terutama pada medan gunung hutan. Kemudian anggota muda ini akan dilatih bagaimana cara merencanakan suatu perjalanan secara mandiri, karena mini season ini hanya dilaksanakan oleh satu regu kecil saja, yaitu antara 3 sampai 5 orang anggota. Kami memilih Pegunungan Puncak Ngengas dikarenakan data yang kami miliki begitu minim, sehingga kami diharuskan untuk melakukan perjalanan ini untuk melengkapi data tersebut. Menuju Sumbawa kami menggunakan kendaraan darat dan laut, yaitu kereta dari Bandung sampai Surabaya, dan dari Surabaya kami menggunakan bis sampai Sumbawa. Ada juga kapal feri yang kami pakai untuk penyeberangan. Sesampainya di Sumbawa, kami membeli dulu perbekalan di pasar Seketeng. Yang dibeli itu ada sayur-sayuran dan kebutuhan lainnya. Untuk menuju titik awal, kami menggunakan mobil off-road. Kenapa menggunakan mobil off-road? Karena jalur di sana tidak bisa dilalui oleh kendaraan umum. Desa Tepal sendiri adalah desa yang terletak di antara beberapa pegunungan di daerah Sumbawa. Sedangkan untuk akses berupa listrik, transportasi di sana memang masih sulit. Contohnya listrik. Listrik sendiri di daerah Tepal ini hanya menyala pada pukul 18 sore saja. Setibanya kami di Tepal, kami disuguhi dengan minuman khas dari Tepal, yaitu kopi yang dimana komposisinya terdiri dari kopi, jahe, dan beras sendiri. Kami juga diajari oleh beberapa masyarakat desa untuk membuat langsung kopinya itu dengan cara tradisional, di mana kopinya ini kita masih menggunakan cara dengan menyangrai dan ditumbuk secara manual. Selama di Desa Tepal juga kami diajari oleh masyarakat untuk membuat rokok khas dari Desa Tepal sendiri, yang dimana rokok ini tuh dibuat dari tembakau dan dibalut dengan daun lontar yang memang rasanya sangat keras. Jadi kami yang pertama kali mencobanya itu sedikit kaget dengan rasanya. Kamu keras tarik. Kan udah saya bilang tadi, jangan dulu ditekuk. Biasakan diri, walaupun dihisap, keluarkan biasa gitu.
jangan dulu di ini diisap betul. Nanti pusing lah, naik gunung nanti. Kalau kita lihat di atas itu namanya jalur juga karena banyak orang yang berburu kan, pasti ada bekas-bekasnya orang itu. Tapi ada jalur juga yang nggak lewat situ, tapi dia tembusnya ke ini, ke Jurumapin. Desa Jurumapin. Ke utara berarti? Ya ke utara kayaknya. Ada jalur ke situ. Tapi yang ke Merintinya kita juga belum tembus karena juga peradabannya kita sini nggak tahu tujuan kita ke Merinti kan untuk apa kan, ibaratnya kayak gitu. Untuk perintisan, kami menggunakan metode navigasi yaitu guide punggungan dan pergerakan man to man. Pada titik awal, umumnya vegetasinya itu masih berupa perkebunan kopi milik warga. Juga masih terdapat banyak sapi-sapi yang dibiarkan secara liar. Ketika kami berpindah punggungan, kami masih menemukan sungai yang sangat jernih dan dirasa masih jarang orang yang ke sana. Karena untuk ke sana saja kami harus membuka jalur sendiri. Selama melakukan perjalanan, kami juga terus melakukan pengecekan terhadap kesehatan dari masing-masing anggota tim kami, yang dimana pengecekan ini kami bertujuan untuk mengecek dari tekanan darah sampai ke kadar oksigen yang ada di dalam tubuh untuk melihat seberapa prima anggota tim kami untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian ada beberapa medan yang sebenarnya tidak terduga untuk kita temukan, tapi masih bisa teratasi karena memang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk menghadapi medan seperti itu. Untuk komunikasi ke Sekretariat Wanardi di Bandung, kami menggunakan radio SSB karena jangkauan radio SSB bisa mencapai Sekretariat Wanardi. P70 monitor, apakah suara saya terdengar dengan jelas gitu nanti? Benar begitu. Oke, izin Kang untuk bongkar posisi saat ini gitu ganti. Silakan dibongkar. Itu ganti. 8 derajat 35 menit 16 detik lintang selatan, 117 derajat 7 menit 27 detik bujur timur. Apakah terkopi gitu ganti? Terkopi. Terima kasih sudah rampung. Oke, izin pamit Regu, izin pamit untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Wanardi. Sepanjang perjalanan kami, air hujan terus mengguyur dan itu mulai terasa ketika mulai menjelang puncak. Vegetasinya terlihat sangat berbeda, yaitu pohon-pohonnya terdapat banyak sekali bunga dan terdapat tugu triangulasi yang ditancapkan beberapa tahun lalu di sana.
Geng! Woi! Ketika sudah menjelang titik akhir, semua anggota regu rasanya penuh dengan euforia. Karena dengan perencanaan yang berbulan-bulan ini, akhirnya kita dapat melihat titik akhir dari destinasi kita selama 6 hari gunung hutan di Pegunungan Puncak Nyengas, yaitu di Bendungan Marente. Menjelajahi hutan yang lebat, sungai yang riuh, alam luas yang membentang tidak membuat kami menjadi angkuh, melainkan membuat kami mensyukuri semua yang kami lalui.